Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa? Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan? Seru semua keluarga Z. Melihat 4 kata besar berdarah di langit, wajah tuan keluarga Z, serta orang tua Ziling dan bahkan kakek Ziling sangat berubah. Bahkan ketakutan di mata mereka, itu menjadi sangat padat secara instan. Itu karena, mereka semua tahu apa yang diwakili oleh Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Itu mewakili Sekte Iblis nomor 1 di wilayah Laut Timur, yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Karena saking kuatnya, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika itu adalah kepulauan eksekusi immortal saat ini, mereka tidak dapat mengalahkan Sekte Demon Knight yang melumpuhkan. The Demon Knight Crippling Sekte pada tahun itu, mereka seperti matahari pada siang hari. Jangankan pemimpin terkuat Sekte Iblis yang tak terbayangkan, bahkan jika itu hanya 4 pelindung Sekte Iblis, mereka semua memiliki kekuatan yang mirip dengan yang ada di pemimpin dari para pemimpin dari kekuatan lain. Wilayah Laut Timur pada waktu itu memang dunia dari Sekte Demon Crippling Knight. Bahkan tidak ada kekuatan tunggal yang berani melawannya. Sampai suatu hari, kepala Demon Sekte tiba-tiba meninggal. Untuk merebut posisi kepala, 4 pelindung saling membunuh satu sama lain, dan menyebabkan Sekte Iblis terpecah menjadi banyak. Monster besar yang diberi gelar sebagai penguasa wilayah Laut Timur selama beberapa ribu tahun, akhirnya menyerah pada posisinya di wilayah Laut Timur. Namun kemudian, meskipun Crippling Demon Knight Sect sudah terpecah-pecah, maka semua orang tahu bahwa orang-orang dari Sekte Demon, mereka masihlah orang-orang yang paling ditakuti oleh wilayah Laut Timur. Di wilayah Laut Timur, tidak peduli kekuatan apa itu, tidak ada yang mau dengan mudah menyinggung orang-orang dari Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, karena mereka yang melakukannya pasti akan menerima balas dendam mereka dengan gila. Bahkan kekuatan puncak saat ini dari wilayah Laut Timur, mereka tidak mau membuat marah orang-orang dari Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, karena 4 pelindung dari Sekte Malam yang melumpuhkan yang masih hidup dengan sehat, mereka masihlah merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Untungnya mereka saling menentang satu sama lain. Karena kalau tidak, jika mereka bergandengan tangan, bahkan jika itu adalah kepulauan eksekusi immortal yang menjadi semakin kuat dari hari ke hari, mereka tidak akan mampu mengalahkan mereka. Dan karena pria tua berpakaian hitam di depan mereka benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, maka sudah jelas, dia bukan orang biasa di dalam Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Karena sebelumnya mereka bahkan sangat tidak sopan terhadapnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut. Gabruk, tiba-tiba saja penguasa keluarga Z setengah berlutut di udara, lalu bersujud kepada lelaki tua berpakaian hitam itu dengan tangan bersatu di depannya, dan kemudian tanpa henti mengakui kesalahannya. Akulah yang memiliki mata tetapi tidak bisa melihat dengan baik. Senior, aku tidak tahu kamu adalah bagian dari Sekte Crippling Demon Knight. Aku bertanya-tanya, karena kamu adalah karakter yang hebat, mohon berbaik hati dan maafkan keluarga aku. Senior, kasihanilah kami. Senior, kasihanilah kami, ucap para anggota keluarga Z. Pada saat yang sama, orang tua Ziling juga setengah berlutut di langit, dan keduanya meminta pengampunan dari pria tua berpakaian hitam itu. Menghadapi orang tua seperti itu, lalu melihat sikap dari orang yang disebut sebagai tuan keluarga, Ziling dengan ringan mengerutkan keningnya, dan sedikit jijik melintas di matanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, sebagai praktisi di ranah dewa bela diri, ternyata mereka tidak memiliki keberanian. Di depan orang yang lemah, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak terkalahkan, dan melakukan segalanya dengan begitu tegas. Tetapi di depan orang yang kuat, mereka sebenarnya malah bersujud. Bahkan jika orang-orang seperti mereka memiliki kekuatan, mereka ditakdirkan untuk memiliki prestasi yang tidak terlalu bagus. Harus dikatakan juga, bahwa pada saat itu juga, Ziling yang sudah memiliki kesan yang sangat buruk pada keluarga Z, kini dia memiliki kesan yang lebih buruk lagi. Mendengus.
Sampah tetaplah sampah. Dalam hidup kamu, kamu akan selalu menjadi sampah. Tapi kamu jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati di tangan aku. Tapi setelah melihat beberapa anjing seperti kamu, yang secara membabi buta menjadi sangat loyal kepada pulau eksekusi immortal, mungkin aku tidak dapat membantu, tetapi aku bisa memberitahu kamu akan hal ini. Jangan pernah berpikir bahwa kepulauan eksekusi immortal benar-benar tak terkalahkan di dunia ini, karena sekarang kekuatannya yang telah mengejutkan Laut Timur. Mungkin masih ada banyak orang yang bisa mengurusnya. Cih, sudahlah, berbicara dengan sampah sepertimu hanyalah buang-buang nafas saja, dan juga menurunkan harga diriku, ucap pria tua berpakaian hitam. Pria tua berpakaian hitam itu dengan dingin mendengus, lalu fenomena alam segera berubah. Dengan sangat cepat, samudera darah menghilang, mayat dan tulang tidak bisa dilihat lagi, dan malam tanpa akhir menjadi langit yang cerah untuk 10.000 mil seperti sebelumnya. Bersamaan dengan itu, pria tua berpakaian hitam itu juga menghilang. Tuan keluarga, Pak Tua yang barusan, kekuatannya benar-benar terlalu menakutkan. Apakah mungkin Inferno Divine Bird dibunuh olehnya? Apakah mungkin dia, setelah ayah Ziling bangkit, dia bertanya dengan wajah penuh ketakutan. Dan setelah tuan keluarga Zi mundur, dia tidak menjawab. Dia pertama-tama menyeka keringat dingin di dahinya, lalu berkata kepada Ibu Ziling. Sudahlah, cepat kita tinggalkan tempat ini, dan dengan cepat kembali ke wilayah Laut Timur, jawab tuan keluarga Zi. Chu Feng tidak tahu tentang adegan yang baru saja dialami keluarga Zi. Karena pada saat itu, dia berdiri di atas menara Void, sambil memandang ke arah yang dilewati Ziling dan yang lainnya. Bahkan hatinya menjadi sangat rumit. Dia tidak mengerti terlalu banyak tentang kepulauan eksekusi immortal, tetapi selama dia ingat bahwa itu adalah kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur, dan bahkan anggota keluarga Zi yang memiliki kultivasi martial lord saja harus menghormati ke arah itu, Chu Feng kurang lebihnya sudah bisa memahami kekuatan kepulauan eksekusi immortal itu. Waktu 4 tahun itu terlalu singkat. Jika dia benar-benar harus menghadapi kekuatan besar pada 4 tahun kemudian, peluang kemenangannya bisa dikatakan sangatlah jauh. Tetapi bagaimanapun caranya, dia akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, dia harus meraih harapan kecil itu, dan tidak melepaskannya. Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Tiba-tiba suara Zhang Tianyi terdengar di belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat Zhang Tianyi, Qi Fengyang, Jiang Hengyuan, Raja Monyet Besar dan yang lainnya, mereka semua melayang di belakangnya. Dalam sekejap mereka mendarat di Menara Void, dan dengan cemas bertanya pada Chu Feng. Menghadapi pertanyaan mereka, Chu Feng tidak menyembunyikan apapun, dan mengatakan semuanya dengan rinci. Mereka yang tahu kebenarannya, semua mulai menghibur Chu Feng. Mereka mencoba membuat Chu Feng melupakan Ziling, karena mereka merasa menghadapi raksasa seperti itu, Chu Feng hampir tidak memiliki sedikit pun harapan. Daripada terus-menerus memikirkan Ziling, mengapa tidak membuang pikiran itu? Karena bagaimanapun, rasa sakit yang singkat lebih baik daripada rasa sakit yang lebih lama. Tetapi dengan kata-kata orang banyak, Chu Feng hanya tersenyum ringan dan tidak menjawab. Dia tahu bahwa orang-orang itu melakukan semua itu untuknya, tapi bagaimanapun juga keputusannya sudah ditetapkan, dan itu sama sekali tidak akan berubah. Itu karena dia tahu bahwa dengan karakter Ziling, dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Jadi dalam 4 tahun kemudian, tidak peduli apa, dia harus pergi ke sana. Bahkan jika dia pada waktu itu masih selemah semut, lalu pergi ke sana dengan terpaksa, maka itu sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke dalam kematian. Tetapi dia harus pergi karena dia tidak bisa membiarkan Ziling mati sendirian untuknya. Selain itu, meskipun masa depannya tidak jelas, tapi di dasar hati Chu Feng, itu memang ada sedikit jejak harapan. Itu bukan karena alasan lain, tetapi itu semua karena guntur ilahi di tubuhnya. Meskipun nafsu makan Divine Lightning sangat besar, dan saking besarnya sampai-sampai memenuhi Chu Feng dengan penderitaan.
Selama dia memiliki cukup sumber daya kultivasi, Divine Lightning dapat memungkinkan kultivasi Chu Feng meledak secara eksplosif dalam waktu yang singkat. Namun pada saat ini, makam kaisar adalah satu kesempatan. Jika ada hal-hal seperti kolam esensi, serta mutiara es dan mutiara api di luar makam kaisar, maka mungkin saja di dalamnya akan ada beberapa harta lain. Mungkin saja akan menumbuhkan keanehan yang tidak diketahui oleh Chu Feng. Setelah beberapa hari, kaisar dari dinasti Jiang akhirnya datang ke provinsi Azure, dan tiba di Sekte Void. Lalu orang-orang yang menyertai kedatangan kaisar, mereka adalah banyak ahli dari dinasti Jiang. Mereka sama dengan Jiang Hengyuan, yaitu memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah surga. Mereka sebenarnya memiliki tidak kurang dari 9 orang dengan kultivasi itu. Itu adalah kultivasi yang sama dengan leluhur lama World Spirit Guild, yang merupakan jenius yang namanya tersebar di 9 provinsi lada 100 tahun yang lalu, yaitu Gu Tianchen. Dari sana sudah dapat dilihat bahwa, dinasti Jiang memang sangatlah kuat. Setidaknya di benua 9 provinsi, mereka benar-benar tak terkalahkan. Jika Chu Feng melihat orang-orang dari dinasti Jiang sebelumnya, dia pasti akan terkejut dengan kekuatan mereka. Tapi setelah melihat kekuatan keluarga Zi, Chu Feng semakin mengerti dengan kata-kata Ziling. Di benua 9 provinsi, alasan mengapa mereka bisa membuat orang memandang mereka adalah, itu bukan karena mereka terlalu kuat. Tetapi itu hanya karena, orang-orang di sini terlalu lemah. Jadi, memang benar bahwa mereka yang memiliki bakat luar biasa, itu akan dikagumi oleh orang-orang. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan itu, maka itu sendiri benar-benar tidak masuk akal. Dan selain 9 ahli yang memiliki kekuatan yang sama dengan Jiang Hengyuan, itu ada juga orang tua pendek yang setipis korek api. Penampilan pria tua itu benar-benar sangat buruk. Bahkan ada lebih banyak kerutan di wajahnya, bahkan lebih bagus penampilan roti kukus. Kepalanya tampak botak ketika dilihat dari jauh, tetapi masih ada beberapa helai putih ketika terlihat dari dekat. Mulutnya penuh bau busuk, dan bagian terpentingnya adalah, ia bahkan kehilangan gigi depannya. Namun sayangnya, meskipun pria tua itu memiliki penampilan yang jelek, tapi kultivasinya sangatlah kuat. Orangnya itu tidak lebih rendah dari kaisar dinasti Jiang, dan sudah jelas pada tingkat yang sama dengan Raja Monyet Berbahaya. Dia memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari ranah surga. Dan dari penampilan hormat orang-orang dinasti Jiang terhadap lelaki tua itu, serta dari kata-kata mereka, Chu Feng juga mengetahui identitas lelaki itu. Dia adalah paman kaisar saat ini. Meskipun posisinya di klan lebih rendah dari leluhur lama dinasti, tapi ia masihlah orang yang paling lama hidup di dinasti Jiang. Dari apa yang dia dengar, dia sudah berusia 150 tahun. Karena biasanya, kehidupan orang biasa paling lama hanya beberapa lusin tahun saja. Bahkan seorang kultivator tidak akan melewati 100 tahun, jadi harus dikatakan bahwa, itu adalah keajaiban bagi orang tua ini untuk dapat hidup selama 150 tahun. Namun saat ini, hal yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah, seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah emas, dan memiliki wajah yang penuh kebaikan. Aura orang tua itu sebenarnya jauh lebih tebal, itu daripada Monstrous Monkey King. Menurut tebakan Chu Feng, orang tua itu harus menjadi penguasa sejati dinasti Jiang. Atau mantan seorang kaisar dinasti Jiang, dan menjadi leluhur tua dinasti saat ini. Kultivasinya seharusnya sudah mencapai ranah dewa bela diri, tapi sebenarnya dia merupakan ahli di tingkat ke-9 ranah surga. Selain itu, leluhur lama persekutuan spiritualis dunia, Gu Tianchen, serta kepala persekutuan spiritualis dunia, mereka juga mengikuti orang-orang dari dinasti Jiang dan tiba di sini bersama-sama. Mereka pertama-tama memeriksa Inferno Divine Bird yang sudah mati. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Dan pada hari itu juga, leluhur tua dinasti mengumumkan hal lain yang membuat Chu Feng bersukacita. Itu adalah bahwa mereka sudah selesai mempersiapkan, dan akan segera membuka makam kaisar.
Setelah beberapa saat berorganisasi, kelompok yang mengumpulkan banyak pakar di ranah surga akhirnya datang ke Vermilion Bird Mountain Range. Hanya setelah datang ke sana, orang-orang barulah mengetahui bahwa leluhur lama dinasti Jiang juga seorang spiritualis dunia dengan jubah ungu. Dengan metode leluhur lama dinasti dan Raja Monyet berbahaya, mereka dengan mudah mengunci posisi pintu masuk ke makam kaisar. Dengan kerumunan yang menemaninya, Chu Feng pada akhirnya melangkah kembali ke pintu masuk ke makam kaisar. Chu Feng, aku sudah mendengar tentang masalah antara kamu dan Ziling. Percayalah padaku, mereka pasti akan menyesalinya. Mereka menyesali telah kehilangan kamu. Jadi kamu jangan berkecil hati. Selama kamu bersedia bekerja keras, maka prestasi kamu benar-benar tak terbendung. Saat kerumunan berjalan maju bersama, Chu Feng tiba-tiba menerima pesan mental. Menatap pandangannya untuk melihat, dia melihat bahwa leluhur tua dinasti di sebelahnya tersenyum sambil menatap dirinya sendiri. Menghadapi nasihat leluhur tua dinasti, Chu Feng hanya membalas senyumnya. Setelah beberapa saat bersama, Chu Feng juga memiliki kesan yang sangat baik padanya. Tapi untuk beberapa alasan, Chu Feng punya firasat buruk. Orang tua terkuat di dinasti Jiang tampaknya memiliki kesan yang sangat baik pada dirinya sendiri. Memasuki makam kaisar kali ini, dia bahkan membiarkan Raja Monyet mengerikan untuk memimpin. Lalu untuk dirinya sendiri, dia terus tinggal di sisi Chu Feng untuk melindungi keselamatannya. Tidak ada seorang pun di kelompok Chu Feng yang memiliki kultivasi yang lemah. Selain Chu Feng, kultivasi semua orang setidaknya di tingkat 5 dari ranah surga. Jadi, kecepatan mereka sangatlah cepat. Dan dalam sekejap, mereka melewati lapisan simbol anti-iblis. Hingga akhirnya, danau yang menghentikan Chu Feng pada saat itu, kini muncul kembali di depannya. Ini hanya satu roh jahat saja. Saksikanlah ini, ucap seseorang. Pada saat itu, seorang ahli dinasti dengan kultivasi di tingkat ke-6 ranah surga naik ke udara, dan terbang di atas danau. Bas-bas. Di saat orang itu terbang di atas danau, titik-titik cahaya berwarna hijau yang mengambang di atas permukaan danau, itu seperti panah saat mereka terbang dengan cepat ke arah orang itu. Matilah, teriak orang itu. Namun, orang itu melambaikan lengan bajunya yang besar. Kekuatan surga tanpa batas segera menekan ke bawah, dan menghancurkan semua titik cahaya berwarna hijau itu. Melolong. Segera setelah itu, lolongan marah terdengar dari danau. Semburan yang besar naik ke udara, dan secara bersamaan, sepasang mata hijau yang besar dan gelap merembes melalui semburan itu. Sebuah monster besar disembunyikan di dalam semburan air, dan membuat serangan mendadak pada para ahli dinasti. Mendengus. Bahkan jika roh jahat yang secara pribadi menyerang mereka, para ahli dinasti masih tidak takut sedikit pun. Dia membentuk kepalan dengan salah satu tangannya, lalu lapisan kekuatan surga terkondensasi dari kepalan itu. Dengan kekuatan yang luar biasa, tembakan cahaya melesat ke segala arah. Meraung. Segera setelah itu dia berteriak secara eksplosif, lalu melemparkan pukulan ke bawah. Bang! Sebuah ledakan langsung beresonansi. Seketika, percikan air disemprotkan kemana-mana, dan gelombang besar mulai menggulung. Mengaum. Pada saat yang sama, tangisan yang menyedihkan juga terdengar, dan perasaan bahaya dari dalam danau juga sudah lenyap. Apa? Roh itu mati? Pikir Chu Feng. Di depan seorang ahli dinasti, roh jahat yang tak tertandingi kuatnya untuk Chu Feng saat itu, roh itu meledak sampai mati dengan satu pukulan saja. Adegan itu sesuai dengan harapan semua orang, karena mereka yang bisa datang ke tempat ini semuanya adalah spiritualis dunia. Mereka bisa merasakan kekuatan roh jahat, dan karena itu hanyalah roh jahat di tingkat 1 dari ranah surga, maka itu bukanlah apa-apa di mata mereka. Tetapi untuk Chu Feng, dia sangat menghela nafas. Karena untuk Chu Feng saat ini, dengan roh jahat di tingkat 1 dari ranah surga juga bukanlah apa-apa. Karena dia juga bisa dengan mudah membunuhnya. Tetapi dia tidak akan pernah bisa melupakan, betapa menakutkannya roh jahat di depannya pada saat itu. Hanya dengan dua mata hijau gelapnya saja, mereka benar-benar bisa menakuti Chu Feng pada saat itu.
Kuku-kuku, ini memang benar-benar makam kaisar. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa di tempat sepi seperti itu, sebenarnya akan ada makam seperti ini. Ini benar-benar kejutan besar yang jatuh dari surga. Ini adalah panen yang tak terduga. Hahaha. Tapi tiba-tiba saja, suara tua tiba-tiba terdengar di telinga Chu Feng. Lalu pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menjadi khawatir. Dia buru-buru menyapu pandangannya ke sekelilingnya, karena dia sudah bisa tahu dari siapa suara itu berasal. Ternyata itu adalah pria tua berpakaian hitam yang sangat mengerikan, yang dia temui di dalam lautan api pada saat itu. Chu Feng, apakah yang salah? Tanya leluhur tua. Melihat ekspresi gugup Chu Feng, leluhur tua dinasti Jiang dengan ringan mengerutkan keningnya, dan bertanya dengan gugup. Chu Feng, apakah kamu menemukan sesuatu? Pada saat yang sama, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng, dan dengan gugup bertanya juga. Dalam eksplorasi makam kaisar ini, Chu Feng adalah pusatnya. Mereka semua merasa bahwa, ketika dia menerima warisan dari dua keterampilan rahasia, maka ada beberapa nasib antara dia dan makam kaisar. Dengan adanya Chu Feng di sana, maka saat mereka masuk lebih dalam ke dalam makam kaisar, mungkin saja mereka akan mendapatkan panen besar. Jadi, hanya ketika ada sesuatu yang salah dengan Chu Feng, semua orang menjadi gugup. Mereka bahkan berpikir kalau Chu Feng sudah menemukan sesuatu. Oh, itu bukan apa-apa, balas Chu Feng. Melihat reaksi mereka, Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan tersenyum kecil, tetapi dia secara tersembunyi berkata dalam hatinya. Apakah itu hanya imajinasiku saja, pikir Chu Feng. Karena Chu Feng dengan jelas telah mendengar tawa keras pria tua berpakaian hitam itu, tetapi orang-orang di sini tidak mendengar apa-apa. Bocah, cepatlah kembali. Makam kaisar ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu masukkan. Jika kamu masuk lebih dalam, itu sama halnya dengan kamu mengirim diri kamu sendiri ke dalam kematian. Sebaiknya kamu kembali dan tunggu saja. Setelah aku memasuki bagian dalam makam kaisar ini, aku akan memberi kamu beberapa manfaat. Mungkin itu sebagai hadiah, karena kamu telah membawa aku ke dalam makam kaisar ini, ucap seseorang. Tapi tiba-tiba saja, suara pria tua berpakaian hitam itu diproyeksikan ke telinganya. Pada saat itu, Chu Feng tahu bahwa itu bukan imajinasinya. Itu adalah pesan mental. Pesan mental yang dikirim oleh lelaki tua berpakaian hitam itu kepadanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.